Minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatlunal kitaba wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarju tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu huwal ghafurur syakur. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini untuk pertemuan kedua saya bersyukur pada Allah bisa bersilaturahim di Masjid Al-Irsyad, bisa pinanggih bapak-bapak, para sepuh, Pak Mursidi dan sebagainya. Lama enggak jumpa nih Pak Mursidi. Insyaallah semua masih sehat-sehat semua. Amin. Bapak Ibu, untuk pertemuan yang kedua kita masuk bab pertama di buku At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu penjelasan tentang adab-adab bagi orang yang membaca Al-Quran. Bab yang pertama tentang al-babu al-awalu fi atrofin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Bab keutamaan membaca Al-Quran dan orang yang menghafalkannya. Ada beberapa hadis yang dimuat dalam kitab ini, namun pengarang kitab ini mengawali dengan firman Allah yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Innal ladzi, sesungguhnya orang-orang, yatluna kitaballah, yang senantiasa membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan senantiasa mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan senantiasa menafkahkan sebagian rezeki yang kami atau Allah anugerahkan pada mereka, halnya sirron wa alaniyatan, dalam keadaan diam-diam, senyap, wa alaniyatan, atau dengan mengeksposnya. Yarjuna tijaratan lan taburo, mereka itu orang-orang yang mengharapkan transaksi kepada Allah yang tiada merugi. Tujuannya apa? Liyuwaffiyahum ujurahum, mereka berharap agar Allah menyempurnakan kepada mereka ujurahum, pahala-pahala mereka, wa yazidahum, dan Allah menambah pada mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya, innahu, sesungguhnya Allah itu ghafurun, dat yang maha pengampun, syakurun, lagi pula dat yang maha mensyukuri. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas ayat pengantar ini Bapak Ibu, okay? Surat Fatir ayat 29 ayat 30. Jadi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah, baik sembunyi-sembunyi atau senyap ataupun terang-terangan, supaya menjadi motivasi orang lain. Mereka berharap bahwa transaksi ini semata-mata untuk mengharapkan keutamaan dari Allah. Maka Allah maha pengampun lagi maha mensyukuri.
Nah, kalau melihat ayat ini, Bapak Ibu, saya mencari referensi lain ke kitab tafsir paling tidak. Beberapa kitab tafsir, para mufassirun itu ketika mengomentari ayat ini, surat Fatir 2930, mereka sepakat bahwa satu keutamaan orang mukmin itu adalah membaca kitab sucinya. Pangapunten, kita ini kadang-kadang merasa bangga sebagai mukmin ketika ada persoalan agama kita dilecehkan orang lain. Kita baru semangat muncul. Tapi ketika agama kita dibiarkan saja adem ayem begini, kita itu lemah untuk mempelajari kitab suci kita. Bahkan nyun sewu nggih, saya mau meriset sementara, singkat saja. Bapak Ibu di rumah punya Al-Quran ada berapa buah? Masing-masing keluarga 5. Paling tidak 5 gitu. Nggak mungkin satu rumah nggak punya Al-Quran, pasti punya. Nah, pertanyaan kita, 5 Quran yang kita miliki itu apakah rutin tiap hari kita buka, kita baca, minimal dari ain ke ain, atau satu makro atau satu rubu? Itu kalau orang tidak biasa untuk membersamai Al-Quran, itu tidak mungkin bisa dengan otomatis membuka sehabis sholat fardu. Itu butuh dibiasakan, Bapak Ibu. Kalau kita semua sepakat setiap habis sholat fardu membuka misalnya 2 lembar saja Al-Quran, 2 halaman, 2 lembar berarti 4 halaman, itu 5 waktu itu sudah 1 juz. Karena 1 juz itu ada 10 halaman, 10 lembar maksud saya, 10 lembar 1 juz itu. Habis Isya 2 halaman, nanti ya 2 lembar 4 halaman. Habis subuh 2 lembar 4 halaman. Habis duhur 2 lembar 4 halaman. Habis asar begitu, 2 lembar 4 halaman. Habis maghrib dan isya juga begitu. Itu sehari bisa 1 juz. Kalau istiqomah seperti itu, kita semua orang-orang yang sangat di hadapan Allah itu orang-orang yang mulia. Mulia betul. Kadang-kadang kita ini kan suka menginstal HP dengan Al-Quran, tapi pertanyaannya nggak pernah kita baca gitu. Bahkan instalnya nggak cuma 1. Kadang ada Quran yang Quran Indonesia, Quran Kementerian Agama, kadang-kadang ada tafsirnya juga ya, perkata Quran Samil ya, tapi jarang kita baca. Padahal janji Allah dalam surat Al-Fatir ini ayat 29 dan 30, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa mengerjakan sholat fardu, senantiasa berbagi dengan rezeki yang Allah berikan, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan semata-mata berkeyakinan saya bertransaksi semacam ini dengan Allah itu jelas transaksi yang tidak merugi ya. Bahkan berharap Allah menyempurnakan membaca Quran kita, sholat kita, infak kita. Kita berharap begitu. Tetapi masalahnya motivasi kita sebagai seorang mukmin untuk mau membaca itu yang lemah. Kalau sensus tahun 2010 kita jumlahnya ada Muslim ya di Indonesia ini, itu kan 86,22%. Tahun 2010, 2020 kemarin kayaknya kita berkurang deh.
jumlah populasi muslim itu berkurang Bapak Ibu. Tidak lagi 86,22%, tapi berkurang menjadi sekitar rentang 78, sekian sampai 80, sekian. Nah, di dalam kitab tafsir Fi Dilalil Quran, Sayyid Qutb itu menegaskan Ruhul Quran tidak akan mungkin bisa hidup di hati seorang mukmin kalau orang mukmin tidak pernah membaca Al-Quran. Sentuhan-sentuhan bacaan-bacaan Quran itu sebetulnya kan membuat kita itu menjadi orang yang senantiasa semangat untuk menjadi seorang mukmin. Loh, sekarang ini Quran hanya untuk kepentingan jimat ya, dipilih-pilih mawon. Bahkan nyun sewu, saya kadang-kadang sosok tertawa sambil senyum, agak sedikit kurang nyaman ya senyumnya ya. Kenapa orang kok saben malam Jumat hanya memfokuskan dulu Yasin, sekarang Al-Kahfi. Dulu Yasin yang tren, sekarang Al-Kahfi. Ya. Padahal ada berapa surat Al-Quran itu? 114 surat. Ada berapa juz? 30 juz. Ada berapa ayat? Pelajaran SD pokoknya 6666 gitu. Tapi kalau kita buka tafsirnya Imam Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, jumlah ayatnya itu ada 6.326 ayat. Loh kok iso beda Pak Wi? Zaman biyen, zaman isi SD kok 6.606 kok jadi berubah 6.326 ayat. Ya memang kadang-kadang dulu kan hanya gampang saja. Wis pokoknya nggo ngapalke 6666 ngoten niku. Nah, ulama-ulama yang cerdas kan menghitung. Nah, ternyata ada sekitar 6.326 ayat. Itu diamini oleh satu Dr. Subhi Soleh di dalam kitab beliau Mabahis fi Ulumil Quran. Diamini oleh Profesor Mana Khalil Al-Khatton, sama kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran, At-Tibyan fi Ulumil Quran. Imam Zamakhsyari juga begitu, sepakat di kisaran antara ayat-ayatnya itu ada 6.326 ayat. Nah, kita kadang sering diskriminatif terhadap ayat Al-Quran. Sing diwaos namung niku tok. Kepingin men anake ganteng sing diwaos namung surat Yusuf. Kepingin men rezekine terus oke melimpah sing diwaos surat Al-Waqiah. Jadi kita kadang sok-sok diskriminatif. Padahal di Al-Fatir ayat yang ke-29 Allah itu memberi keutamaan pada 3 kelompok ini. Satu, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang suka mengerjakan sholat fardu 5 waktu, dan orang yang suka berinfak baik sembunyi maupun terang-terangan. Ini diberi keutamaan oleh Allah. Tapi kita nggak pernah mau menjadi orang yang utama, gitu. Sholatnya juga kadang-kadang nggak istiqomah, gitu. Tapi insya Allah jamaah al-irsyad istiqomah, karena saya tahu persis dinamikanya sejak dulu, ya. Kecuali yang berhalangan mungkin bisa izin, ya. Membaca Al-Quran itu menjadi barometer orang itu cinta pada Al-Quran. Membaca Al-Quran menjadi barometer orang mukmin yang memang peduli pada kitab sucinya. Membaca Al-Quran itu barometer orang mukmin yang ingin menjadi mukmin yang baik. Karena isi Al-Quran itu semuanya untuk kebaikan-kebaikan penganutnya.
Nah sekarang kita nggak pernah baca Quran. Sekarang beredar Quran baru, edisi pakai e-book. Sudah ada perubahan terjemah Al-Maidah ayat 52. Nggak lagi pemimpin tapi menjadi teman setia. Nah, kasus dulu kan zaman Ahok itu kan pernah muncul. Nah kita nggak pernah peka. Karena perubahan terjemah kita diam aja, nggak tahu. Karena nggak pernah baca Al-Quran. Nah ini. Jadi tekanan saya ada pada orang yang senantiasa baca Al-Quran, melaksanakan sholat fardu 5 waktu, berinfak terang-terangan maupun tersembunyi, Allah akan utamakan, Allah akan muliakan orang-orang semacam itu. Nah mari kita lihat, kita simak riwayat-riwayat tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan menghafalnya. Yang pertama, warawaina an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Pengarang kitab ini bilang, warawaina, dan kami telah meriwayatkan. Riwayat dari siapa? An Utsman ibni Affan, dari sahabat Utsman bin Affan. Radhiya, semoga meridhoilah Allah anhu, pada Utsman bin Affan. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, man, seseorang, ta'allama, yang senantiasa mempelajari, lah ia Al-Qur'ana, pada Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan yang senantiasa mengajarkannya. Jadi orang yang paling baik itu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Guru-guru TPA itu orang-orang utama di hadapan Allah. Kita sepele guru TPA, tapi itu menjadi orang yang mulia. Rawahu Abu Abdillah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa asakhul kutub ba'dal Quran. Hadis riwayat Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Itu nama lain dari Abu Fida al-Bukhari. Dalam kitabnya, kitab yang paling sahih setelah kitab Al-Quran. Itu hadis yang pertama, mempelajari, mengamalkan. Hadis yang kedua, wa an Aisyata, dan dari Aisyah radhiya, semoga Allah meridhoi, anha, kepadanya, qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini bagus ini Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah yang dikutip oleh Aisyah? Alladzi yaqra'ul Qur'ana, alladzi yaqra'ul Qur'ana, orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, wa huwa mahirun, dan dia mahir membacanya, wa huwa mahirun ma'a safaratil kiramil bararah, orang yang pandai membaca Quran akan bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u fihi. Wah, barang siapa yang terbata-bata membaca Al-Quran, ta'u itu artinya terbata-bata, tidak lancar, fihi, dalam membacanya, wa huwa alaihi syakkun lahu ajroni, maka
meskipun membaca terbata-bata, bersusah payah baginya, Allah akan berikan dia 2 pahala. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa berat membaca Al-Quran, kok angel terbata-bata tapi rajin terus dibaca, mendapat 2 pahala. Ini rawahu Al-Bukhari wa Abu Husain Muslimun Ibnul Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihihima. Jadi nama lainnya Imam Muslim itu hadis Bukhari dan hadis Imam Muslim. Hadis yang ketiga, wa an Abi Musa, dan dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ini lakop ya, Al-Asy'ari itu nama marga. Radhiya, semoga meridhoi Allah anhu pada Abu Musa Al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minin, perumpamaan. Nah, perumpamaan orang mukmin, alladzi yaqra'ul Qur'ana, yang membaca Al-Qur'an itu, mathalul utrujjati, seperti buah jeruk, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, baunya sip, gitu, manis rasanya. Jadi orang mukmin yang suka membaca Quran digambarkan seperti buah jeruk, baunya harum dan manis rasanya. Yang kedua, wa masalul mu'mini, dan perumpamaan orang mukmin, alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak pernah membaca Al-Qur'an, masalus samrati, seperti buah kurma, la riha laha wa ta'muha, tidak ada baunya itu, tapi manis rasanya. Kurma kan bukan bau, ning manis. Itu perumpamaan orang mukmin yang tidak pernah baca Quran, isin dua iman, seperti buah kurma. Nah, yang ketiga, kurma yang apa ini? Oh, buah kurma yang manis rasanya, ya. Oke. Khulwun. Yang ketiga, wa masalul munafiki, dan perumpamaan orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'ana, yang membaca Al-Qur'an. Wong munafik maca Qur'an. Rasulullah gambarkan masalur raihanati, seperti yang namanya buah apa ini? Buah handolah. Ya. Buah handolah itu apa, Bapak Ibu? Oh, maaf. Raihanah itu bukan handolah ini. Raihanah itu harum-haruman, wangi-wangian, ya. Jadi orang munafik yang membaca Al-Quran seperti wangi-wangian, tapi rihuha thayyibun wa ta'muha murun, baunya wangi tapi pahit. Nah, yang keempat, perumpamaan orang munafik, wa masalul munafiki alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil handonati laisa laha rihun wa ta'muha murun. Yang keempat, apa ini? Orang munafik yang tidak membaca Quran seperti buah handolah, tidak bau tapi pahit rasanya. Tidak bau tapi pahit rasanya, ya. Itu jadi ada empat perumpamaan. Yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Orang mukmin yang baca Al-Quran digambarkan seperti buah jeruk, baunya wangi, rasanya manis. Yang kedua,
Orang mukmin yang tidak pernah baca Quran seperti buah kurma. Tidak punya bau meskipun masih manis. Yang ketiga, orang munafik yang baca Quran itu seperti wangi-wangian tapi tidak ada baunya, itu anyir malah kayak busuk. Nah, yang keempat, orang munafik yang tidak baca Quran seperti buah handolah, tidak berbau tapi pahit rasanya. Nah, itu riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kita termasuk yang mana? Itu bahan renungan kita. Jeruk apa kurma? Kita kan mukmin toh, bukan kelompok 34 loh ya, tapi insya Allah kita orang mukmin. Kalau enggak jeruk, kurma. Lah pilih jeruk apa pilih kurma? Nek nggo takjil kurma. Nek nggo bar dahar enake jeruk. Nah, nek iso jeruk, baunya wangi, rasanya yo manis. Itu perumpamaan orang yang membaca Al-Quran. Hadis yang berikutnya, wa an Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu an, dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoi padanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna Allaha ta'ala yarfa'u bihadal kalam. Wah, jadi begini, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu meninggikan, yarfa'u bihadal kalami aqwaman, Allah meninggikan suatu kaum itu dengan Al-Quran. Allah mengangkat kaum masyarakat itu dengan Al-Quran, sekaligus wa yada'u bihi akharin, tetapi Allah menghinakan mereka pun dengan Al-Quran. Pertanyaannya, Quran yang bagaimana Pak Wi yang bisa membuat orang itu diangkat oleh Allah, dan bagaimana Al-Quran yang kemudian menghinakan kita? Jawabnya, orang yang dimuliakan Allah itu orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dibaca rutin, dipelajari isinya, ditadaburi dan diamalkan, maka akan diangkat. Sebaliknya, Allah akan menghinakan kita dengan Al-Quran. Besok di hari kiamat, Quran akan datang mengadu, ya Allah, saya Al-Quran miliknya Mas Helmi, tetapi saya nggak pernah dibuka sama sekali selama Mas Helmi menjadi muslim dan mukmin. Saya protes Allah, hinakan dia. Wow, Quran ini bisa bicara Pak, bukan sebagai mushafnya, bukan, tapi kalam Allahnya. Maka termasuk dalam beberapa pandangan mufassir, orang yang dihinakan Quran itu orang yang menjual ayat Allah dengan harga murah. Wa yastarawna bihi samanan qalila. Contohnya apa? Yang paling gampang itu apa Pak Wi? Mencari ayat-ayat untuk sekedar bahan penguatan politik. Masih ingat 97 di alun-alun utara, kampanye zaman 3 partai, siji gambar Ka'bah, loro gambar ringin, telu gambar bandeng. Saya masih ingat betul, mendengar betul langsung. 3 jurkam ini semuanya mengutip Al-Quran. Keren toh? Keren, jurkam ini Kiai Haji semua ini, Pak Kiai Haji semua. Ketika kampanye PPP, waktu itu gambarnya kan, oh bukan Ka'bah, gambarnya masih bintang Pak. Iya, saya masih ingat. Ustadz tadi itu mengutip surat An-Najm, wa bin najmi hum yahtadun, demi bintang-bintang mereka mendapat petunjuk Allah. Mula nek pengin oleh petunjuk Allah, pilihlah partai yang gambarnya
bintang. Siji. Hari berikutnya giliran yang nomor 2. Saudara sekalian, ingat dulu Kanjeng Nabi pernah dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi berbaiat di bawah pohon yang rindang. Maka kalau ingin seperti sahabat Nabi, mari bernaunglah di bawah pohon ringin yang rindang. Itu yang mengatakan Jurkam soko Golkar. Nah, PDI bingung. Ayatnya apa ini? Dicari, orang nemuin nama surat Al-Baqarah. Ning sapi wedok. Ora apa-apa. Satu-satunya nama surat Al-Quran adalah partai kita, Al-Baqarah. Jadi semua menggunakan simbol-simbol Quran untuk melegitimasi sebuah partai politik. Itu yang namanya diantaranya menghinakan Quran, akan dihinakan Al-Quran. Nah, jangan sampai kita begitu, menjual Al-Quran. Maka saya sering mengkritik untuk saya pribadi maupun untuk yang lain, terutama teman-teman yang biasa ikut musabaqah tilawatil Quran. Hati-hati. Kenapa? Sebab kalau niatnya untuk ikut musabaqah itu niatnya untuk satu target mendapatkan hadiah, bisa haji, bisa umroh, ya nanti di hadapan Allah Al-Quran akan menghinakan dia. Tapi kalau ikut musabaqah untuk semata-mata li'ila'i kalimatillah, syiarnya Islam, insya Allah akan dimuliakan Allah. Jadi di situ letaknya. Quran bisa menghinakan kita, Quran bisa memuliakan kita. Itu kata hadis ini. Nah, berikutnya, hadis yang berikutnya adalah wa an Abi Umamah al-Bahili, dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qol, sami'tu, nah kata Abu Umamah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana, nah bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an, ya'ti, datanglah ia, yaumal qiyamati, besok di hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan menjadi penolong bagi para pembaca-pembacanya. Masya Allah. Ini hadis ini sangat masyhur sekali ini. Jadi Bapak Ibu, perintah Nabi Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Besok orang yang biasa baca Quran akan dibela oleh Al-Quran di hari kiamat. Quran menjadi hujah, dia dulu pembaca saya, maka ya Allah kusinari dia ketika melewati siratal mustaqim, kusinari dia ketika di alam kubur dengan cahaya Al-Quran. Masya Allah. Itu makanya mari kita sama-sama menjadi orang yang mencintai Al-Quran dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf, billahil hidayah wat taufik, al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.